Oke, nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, oke. Tadi kalau nggak salah yang siapa ini mata kuliah terakhir ya, saya ini pulang. Jadi saya cuma sebentar aja, mungkin cuma 10 menit aja. Ini channel Dan teman-teman pada semangat. Kalau saya teriak apa kabar, kalian jawabnya boh gitu ya. Oke, apa kabar teman-teman? ngomong. Oke, mantap sekali. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, yang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Amin. Berdoa kita batasi. Oke, mungkin sebelum memulai kita saya akan masuk terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Dino. Hadir, Mas. Mas Aden. Saya, Pak. Ya, ada Mas Genurman. Hadir. Nah, satu lagi Mas Gamsul yang akan terus. Oke, untuk pertemuan kelima pada siang hari ini saya akan menjelaskan yaitu bagian mesin kelas. Kemarin saya kan juga ya sebenarnya hampir sama sih materi seperti kemarin. Kalau kemarin kan lebih ke keseluruhan ya, seperti kayak misalnya kita kelas itu juga ada muda, huruf dan lain-lain. Nah, kalau yang akan saya bahas kali ini itu cuma pada bagian mesin kelasnya ada, mesin kelasnya aja. Oke, jadi yang pertama apa sih itu mesin kelas? Mesin kelas adalah alat yang digunakan untuk menyambung logam. Pengelasan atau welding adalah teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam itu dan logam mengisi dengan atau tanpa penekanan dan penekanan dan menghasilkan sambungan yang kontinu itu mungkin arti dari mesin kelas. Yang pertama yaitu ada tombol on off. Nah, tombol on off itu ada yang kalau teman-teman itu ada di bagian paling pojok kiri itu yang tulisan on dan off. Nah, tombol on atau off digunakan untuk menghidupkan mesin atau mematikan mesin dan terdapat tanda atau gambar lingkaran dan garis di tombol tersebut. Jadi di apa namanya di gambar tombol kelas kan ada gambar lingkaran dan garis ya. Nah, untuk menyalakan itu ditekan ke bawah, itu ada gambar, kalau di situ ada gambar lingkaran, itu ada yang apa namanya? Kebalik. Kalau yang lingkaran itu off, kalau yang garis itu on, gitu. Jadi untuk membedakan, tapi biasanya tidak mengacu pada apa namanya tombol atau lambang di tombolnya itu karena biasanya ada sebagian switch atau tombol itu tuh yang fungsinya beda. Ada yang kembali itu tadi ada yang kalau lingkaran itu on, yang garis itu off, ada yang sebaliknya juga. Jadi nanti tidak disesuaikan. Biasanya itu tuh tombol ada lampunya juga. Kalau misalkan lampu di tombol sudah nyala, berarti yang masih hidup. Kalau misalkan nggak nyala, mungkin bisa dicek di saluran listriknya sudah dicopin atau belum. Jadi sebelum dinyalakan ditancapin dulu kabel. Oke, yang selanjutnya ada lampu indikator. Nah, lampu indikator itu ada yang di sebelahnya lagi. Di sebelah kanannya tombol on off. Ada yang warna macam-macam sih, ada yang hijau, kuning, merah. Nah, untuk lampu indikator sendiri sebagai tanda atau petunjuk bahwa mesin tas itu sudah nyala. Tuh. Kalau misalkan belum nyala, masih jadi pencet tombol on off-nya, dicek lagi kabelnya. Sudah nyambung atau belum. Oke, yang selanjutnya ada tombol pengatur arus. Nah, itu ada di sebelah kanannya lagi. Nah, itu tuh untuk mengatur luapan listrik sesuai yang diizinkan. Biasanya kalau teman-teman kelas, maksudnya untuk teman-teman yang awal untuk pengelasan biasanya itu cukup di antara 30 sampai di 70 derajat saja untuk tingkat panas kelasnya. Gitu. Jadi ini untuk mengatur jadi sesuai dengan apa yang sudah diinginkan. Jadi misalnya kalian menggunakan benda plat baja apa, apa, itu untuk arusnya itu bisa disesuaikan. Terus selanjutnya ada kutub positif dan kutub negatif atau plus dan minus. Untuk kutub positif sendiri merupakan setrum atau arus positif. Untuk kutub minus atau negatif itu menjadi sumber massa atau arus negatif. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ada minus dan positif. Itu nanti ada kegunaannya sendiri yang akan saya jelaskan juga. Nah, ini untuk kegunaan untuk kutub yang positif. Jadi kabel massa
Ya, benar, kabel massa adalah kabel yang menghubungkan mesin las ke bahan kerja atau bagian yang akan dihubungkan. Kabel ini mengalirkan arus listrik negatif, misalnya negatif ke nyala dari mesin las ke bagian yang akan jelas membantu untuk sirkuit listrik dan membentuk busur las. Jadi kabel massa itu tuh berbeda dengan klem massa. Kalau kemarin kan saya menjelaskannya itu klem massa. Nah, kalau ini tuh kabel massa. Jadi kabel massa sendiri itu yang dihubungkan langsung ke mesin lasnya. Kalau klem massa itu klemnya yang depan ini. Nah, ini tuh klem massa, klemnya yang misalnya dicepit nanti di meja kerja atau meja las. Nah, kalau kabel massa itu kabelnya yang nanti bakal dihubungkan ke mesin lasnya langsung di yang kutub negatif yang ini. Nah, yang ini yang negatif itu. Terus selanjutnya ada kabel elektroda atau kabel holder. Nah, kabel elektroda adalah kabel yang menghubungkan mesin las ke pemegang elektroda atau holder. Nah, ini tuh biasanya untuk membawa arus positif dari mesin las ke elektroda yang diperlukan untuk membantu listrik. Hampir sama seperti kabel massa yang tadi, bedanya yang lain itu ditutup positif dan dipasangkannya ke holder. Kalau kemarin kan saya kan cuma menjelaskan tentang holdernya aja, yang nanti bakal digunakan untuk menjepit elektroda. Kalau sekarang itu ada kabel elektrodanya, jadi kabelnya nanti akan dihubungkan langsung ke mesin las, ditutup positif dan dihubungkan juga ke holder. Tuh, itu untuk kabel elektroda atau holder. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya, cuma sebentar aja. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, silakan. Pertanyaan saya mungkin agak melenceng ya Pak. Itu fontnya mirip mahjong ya Pak? Mas, ini Fontnya, ya, fontnya itu loh Pak. pokoknya, ya memang saya ambil dari Canva dan terinspirasi dari Mahjong, Oh, karena saya kebetulan juga suka lah, itu mengasihkan. Mungkin masa kenal punya LinkedIn bagus bisa share. ya Pak, nanti baca aja. Ya, kalau untuk materi ini sebenarnya Enggak ada. tidak ada. Oh, gitu. Mas Dian kok bukan HP, video paham nih, saya moto-moto Pak, bayar. Saya mau tanyakan nggak Mas Dian? Saat ini belum Pak, belum. Oke, kalau belum, mungkin saya ingin bertanya ya. Tadi mungkin yang hampir sama seperti materi saya kemarin, tapi agak beda juga fungsinya. Mungkin untuk kabel massa, Mas Dian. Fungsinya apa kabel massa? Kabel massa itu untuk aliran listriknya Pak. Ya, itu mesin las, dari mesin las ke yang mau dinas. Salah ya Mas, salah. Jadi kabel massa itu yang dihubungkan ke mesin las, ya, dan nanti dihubungkan ke klem. Oke. Untuk kabel sendiri itu dibentuk positif atau negatif Pak? Negatif. Terus mungkin saya ingin bertanya juga, karena teman-teman juga fokus dengan HP, jadi saya tanya aja, Mas Gansar, untuk kabel, oh ya Mas itu aja, saya disuruh Mas Dian tanya tentang itu aja. Kabel holder itu fungsinya apa? Mas, gitu. Sudah seperti namanya Pak, kabel holder menghubungkan mesin las ke holder elektroda. Betul sekali. Terus ada di Kutub Marang Mas, di Tergantung polaritasnya Pak. Iya betul. Kalau polaritasnya DCN ditutup negatif, kalau DCP ditutup positif. Betul sekali. Ya, dan saya juga ya. Untuk Ya. mungkin itu sangat saya sampaikan. Ya. Oh, ini lebih Pak. Kamu kan sudah terpakai itu tidak semacam ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materinya cuma singkat 14 dan 9. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, karena kita awal dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa, mengenai adanya kepercayaan kita masing-masing, diperkirakan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.